Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual Zoom pada mata kuliah ilmu dakwah. Pada tatap muka kali ini, insya Allah yang akan presentasi dari kelompok 6, yaitu membahas tentang tema pendekatan dalam ilmu dakwah. Pendekatan dalam ilmu dakwah secara umum dapat dibagi menjadi pendekatan sosial dan pendekatan psikologis. Akan saya share untuk memudahkan kalian dalam memahami. Saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan pendekatan dalam ilmu dakwah. Sebelum nanti akan kita bagi breakout room untuk 4 kelas. Dan di dalam breakout room, setiap presentator akan menjelaskan lebih rinci dari apa yang saya jelaskan. Sekedar mukadimah saja, jadi dakwah itu bisa dengan berbagai macam cara. Dakwah itu memiliki strategi yang banyak, tergantung kita menyesuaikan dengan lokasi kita berdakwah. Yang pertama, di sini disebutkan pendekatan sosial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Kita mulai dari pendekatan sosial terlebih dahulu. Disebutkan di sini, pendekatan sosial yang pertama adalah pendekatan lewat pendidikan. Banyak kita temukan lembaga dakwah membangun sekolah-sekolah atau pondok pesantren atau sejenisnya untuk mengembangkan dakwahnya. Kita melihat tidak hanya dari kacamata mikro, tapi kita melihat dari kacamata makro di seluruh dunia. Seperti ada universitas tertua di Timur Tengah, yaitu di Mesir, namanya Universitas Al-Azhar. Kemudian ada universitas juga di Maroko, kemudian di India ada Aligarh, dan sebagainya. Jadi pendekatan dakwah melalui pendidikan itu sangat-sangat berefek, sangat-sangat berdampak yang signifikan. Banyak kita temukan alumni-alumni dari Timur Tengah, terutama yang menjadi tokoh-tokoh di Indonesia. Alumni-alumni dari luar negeri, tidak hanya dari Timur Tengah, mungkin dari negeri tetangga, Malaysia atau mungkin agak ke utara, ke Turki, atau mungkin ke India. Ketika pulang dari tempat pendidikannya, di Indonesia menyebarkan dakwah dengan kematangan ilmunya. Maka pendekatan dengan pendidikan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan sekarang-sekarang ini. Kita mungkin sekarang mengenal kata universitas, mengenal kata sekolah, mengenal kata pengajian. Jadi zaman Rasulullah SAW sendiri, pendidikan ini sudah dijadikan salah satu pendekatan yang sangat-sangat penting. Seperti
pada zaman dahulu itu ada madrasah hadisiyah. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sekolah hadis. Ada madrasah hadisiyah di Madinah, sekolah hadis di Madinah. Ada madrasah hadisiyah di Kufah. Kufah, Baghdad itu berdekatan. Ada madrasah hadisiyah di Mesir. Ada madrasah hadisiyah di Yaman. Jadi sekolah-sekolah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan zaman Rasulullah SAW sendiri ketika menyampaikan balighu anni walau ayah itu sebenarnya sudah statement dasar yang menjadikan pondasi dari sebuah lembaga pendidikan. Pendekatan pendidikan, ini yang pertama. Sejak zaman Rasulullah, para sahabat membuat halakoh-halakoh bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah SAW wafat, hal tersebut dilanjutkan oleh para sahabat seperti Abu Hurairah mengajarkan kepada murid-muridnya tabi'in. Imam Malik memiliki majelis ilmu. Datanglah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik di majelis ilmu Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i juga mengajarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengajarkan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari mengajarkan kepada Imam Muslim. Jadi itu runut semua. Makanya kalau seandainya di Timur Tengah itu biasanya terbiasa dengan sanad. Sanad itu rantai keilmuan. Jadi kita, misalnya saya mengambil sanad dari guru saya. Kalau yang sekarang terkenal tuh Syahli Jum'ah dari Mesir. Beliau memiliki sanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu ulama di Mekah, memiliki garis keturunan Indonesia. Al-Fadani itu Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian memiliki guru lagi sampai runut sampai Rasulullah SAW. Nah, itu namanya sanad. Dalam lembaga pendidikan biasanya di Timur Tengah itu terbiasa dengan adanya sanad tersebut. Di Indonesia mungkin ada yang menggunakan metode sorogan, metode tradisional atau metode salaf. Ada yang sudah menggunakan metode yang modern. Nah, ini salah satu sarana dakwah yang sangat-sangat penting yaitu pendidikan. Oleh karenanya oleh penulis ditaruh di posisi yang pertama. Jadi dengan pendekatan pendidikan maka seorang guru bisa menanamkan tauhidnya, akidahnya, ditancapkan di dalam hatinya, fikihnya dikenalkan kepada muridnya, kemudian hadisnya dan seterusnya. Ini pendidikan. Kemudian yang kedua, pendekatan budaya. Bagaimana dakwah dengan pendekatan budaya itu? Mungkin kalian sudah sering mendengar bagaimana keberhasilan Wali Songo dalam berdakwah di Indonesia ini, terutama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu sangat-sangat jenius, bisa dibilang seperti itu. Karena melihat budaya orang Jawa waktu itu suka melihat wayang. Sehingga dakwahnya yaitu memasukkan substansi agama atau nilai-nilai agama dalam wayang tersebut. Sehingga banyak yang mendengar, banyak yang tersentuh, akhirnya banyak yang masuk Islam. Kalau mungkin zaman sekarang bisa diaplikasikan ke film. Jadi ada mulai muncul produser atau sutradara sudah menyisipkan nilai-nilai agama di dalam filmnya. Sehingga itu secara tidak langsung bisa dinamakan dakwah. Dan budaya di Indonesia kan memang melihat kalau zaman dulu wayang itu sangat digemari sehingga sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat. Kalau sekarang mungkin zaman modern itu film. Budaya selain wayang juga masih banyak lagi.
jika ingin dieksplor, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh presenter masing-masing kelompok 6 di kelas masing-masing. Kemudian ketiga, pendekatan politik. Pendekatan politik ini sangat penting, terutama pada zaman dulu kita lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq memerintah, Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Ketika itu banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam, murtad. Tidak hanya keluar dari agama Islam, ada sebagian yang masih beragama Islam namun menolak membayar zakat. Karena mungkin karena kaya harus membayar zakat dengan jumlah yang banyak, mending buat diri sendiri. Nah, sehingga banyak yang menolak. Artinya spiritualitas pada zaman tersebut pasca Rasulullah SAW wafat itu sangat mempengaruhi umat pada zaman tersebut, yaitu di Jazirah Arab, tidak hanya di Mekah dan Madinah, tetapi di negeri-negeri sekitarnya. Sehingga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq menggunakan peran politiknya untuk berdakwah, memerintahkan Panglima Perang Khalid bin Walid untuk pergi ke Kufah, memerintahkan Panglima Perang yang lain untuk pergi ke daerah yang lain, sehingga terjadilah peperangan dengan Musailamah Al-Kadzab, yaitu seorang yang mengaku menjadi nabi. Kemudian orang-orang mani zakah, orang yang tidak mau membayar zakat, akhirnya disadarkan sehingga mau membayar zakat lagi. Seperti itu. Ini pendekatan politik. Kemudian pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini lebih sering pasca terjadi bencana. Beberapa saudara kita di daerah A, daerah B setelah terjadi bencana yang sangat dahsyat sehingga rumahnya hancur, kemudian hartanya habis, kemudian datanglah orientalis, kemudian dia membantu baik itu dengan sandang, pangan dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, akhirnya mau untuk pindah agama. Tidak hanya di daerah yang terkena bencana, biasanya di daerah yang terpencil. Daerah yang terpencil di gunung, di hutan yang jarang disentuh oleh masyarakat pada umumnya, terutama dai-dai, terutama para pendakwah yang ada di Indonesia. Nah, itu yang menjadi target. Maka pendekatan ekonomi ini biasanya sangat-sangat banyak ditargetkan kepada orang-orang yang kurang atau orang-orang yang miskin. Maka disebutkan kadal fakru kufron, hampir-hampir fakr yaitu kefakiran mendekatkan kepada kekafiran. Kadal fakru kufron, hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekafiran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika secara ekonomi orang itu lemah, biasanya mudah untuk digoyahkan akidahnya. Maka kewajiban bagi seorang muslim membantu saudaranya yang kekurangan. Biasanya ketika setelah bencana, banyak sekarang itu lembaga filantropi atau lembaga zakat atau lembaga sosial yang dari orang-orang Islam ikut datang untuk membantu. Supaya apa? Supaya untuk menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan keluarganya, juga menyelamatkan akidahnya. Nah, ini cara untuk berdakwah juga. Jadi pendekatan sosial ini dibagi menjadi 4. Pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, pendekatan politik, pendekatan ekonomi. Nah, ini kalau misalkan disebut dengan teori ini bisa. Dan kalian bisa gunakan misalkan teori ini ketika penelitian di lapangan. Nanti akan ada tugas setelah UTS lah. Sekarang fokus ke UTS dulu. Kemarin panduan UTS sudah saya share ke grup masing-masing. Kemudian kalian pahami. Jangan sampai ketika Kamis depan kalian kaget, loh kok seperti ini, kok waktunya cuma 50 menit. Nah, jadi mungkin dikira waktunya 2 jam sampai jam 6, ternyata waktunya dibatasi. Nah, itu panduannya sudah saya share di grup masing-masing, silahkan kalian lihat. Jadi ketentuan UTS nanti ada 50 menit, temanya apa saja, cara UTS-nya bagaimana, menggunakan laptop atau HP, tidak menggunakan kertas atau email atau apa enggak. Jadi
kalian harus pahami panduan tersebut. Nah, setelah UTS selesai, nanti kita setelah UTS sampai UAS nanti, kita akan mencoba penelitian di lapangan. Kalau seandainya KPI 1, 2, dan 3 di semester sebelumnya sudah melaksanakan tugas lapangan, hanya saja tidak ada teori atau tidak menggunakan teori sama sekali, hanya sekedar wawancara saja. Tapi nanti karena kita sudah belajar ilmu dakwah, sudah memiliki teorinya, nanti akan saya ajarkan bagaimana teori itu didiskusikan dengan fenomena di lapangan. Misal, tadi kan kita sudah berbicara banyak tentang pendekatan sosial. Pendekatan sosial terdiri dari pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, pendekatan politik, dan ekonomi. Oke, objek yang kita teliti, misalkan ada orang yang tinggal di Lumajang misalnya. Di daerah Lumajang tersebut dia menemukan sebuah pesantren. Pesantren ini dia selain mengajar kepada orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu diberi beasiswa, kemudian dia juga membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk diberi bulanan. Nah, misalkan dari teori ini, maka dari kejadian ini, fenomena lapangan ini, pendekatan sosial yang kita aplikasikan atau diskusikan dengan yang ada di lapangan, jadi pondok pesantren A ini telah menerapkan pendekatan pendidikan dan pendekatan ekonomi. Pendekatan pendidikan berupa memberikan pengajaran atau pendidikan kepada siswa atau santri-santrinya. Kemudian pendekatan ekonomi dengan memberikan beasiswa kepada santri yang kurang mampu. Selain itu juga memberikan bulanan kepada orang atau keluarga dari siswa yang kurang mampu tadi. Nah, seperti itu. Jadi yang digunakan pendekatan pendidikan dan pendekatan ekonomi. Sedangkan pendekatan budaya dan politik tidak digunakan di dalam pondok pesantren ini. Nah, itu namanya mendiskusikan teori dengan apa yang ada di lapangan. Insya Allah akan ada waktunya. Baik, selanjutnya. Tadi kita sudah bicara pendekatan sosial, sekarang kita berbicara pendekatan psikologis. Dakwah itu bisa dilakukan dengan pendekatan psikologis. Yang pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia itu memiliki kelebihan, kesempurnaan daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Manusia memiliki akal, hewan tidak memiliki akal. Itu yang membedakan. Jadi kalau disebut Rasulullah dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Maksud dari hudan atau hidayah, petunjuk, di situ ditafsirkan ada 4 hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, hidayah fitri atau hidayah spontan, hidayah alami. Jadi misalkan ketika seorang itu lapar, maka mereka akan mencari makan. Ketika orang itu haus, mereka akan mencari minum. Hidayah yang pertama ini, hidayatul fitri, itu selain diberikan kepada manusia, juga diberikan kepada hewan. Kemudian yang kedua, hidayatul hawas, hawasul khamsu, yaitu panca indera, 5 indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan juga tangan atau kulit. Manusia diberikan hidayah ini. Selain manusia, hewan juga diberikan hidayah ini. Jadi tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Ini hidayah yang kedua, hawasul khamsu, panca indera. Hidayah yang ketiga yaitu hidayatul akal. Nah, ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia diberikan hidayatul akal, hidayah akal.
tetapi hewan tidak diberikan hidayah akal. Maka manusia memiliki kelebihan di sini, di hidayah yang ketiga. Yang keempat, hidayatud-din. Nah, ini yang membedakan orang muslim dengan orang yang non-muslim. Orang muslim diberi hidayah agama, dibukakan hatinya untuk mau menerima Islam. Sedangkan orang yang non-muslim tidak mau menerima Islam. Orang muslim nanti selamat di akhirat, orang yang non-muslim ketika di akhirat tidak selamat. Maksud dari atau tafsir dari ihdinas siratal mustaqim yaitu 4 hidayah tadi. Nah, akal ini, yang dimaksud dengan akal ini berhubungan dengan citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu berpikir. Banyak kita temukan di barat dan mungkin di Indonesia juga, orang yang pintar itu malah masuk Islam. Pengakuan dari selebritis yang masuk Islam, dari Deddy Corbuzier, itu dia mendapat hidayah lewat jalan nutrisi karena dia suka gym, suka dengan kesehatan, dia melihat bahwa orang di Islam itu sudah sangat tepat. Dia tidak secara pribadi, dia tidak suka minum arak karena arak itu akan merusak otak. Di dalam Islam diharamkan. Tetapi di dalam agama yang lain tidak. Kemudian Islam mengharamkan seperti narkoba karena merusak jiwa, merusak diri. Nah, banyak sekali apa yang diperintahkan dalam Islam, termasuk puasa juga, itu menyehatkan badan. Kalau Deddy Corbuzier dulu pernah mencetuskan OCD atau OCD. Dan itu merupakan cara Allah untuk memberikan hidayah kepada Deddy Corbuzier itu. Nah, karena manusia diberi kelebihan akal, manusia akan berpikir. Karena manusia itu berpikir, manusia akan dituntun untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara bahwa manusia itu bisa merasakan keindahan Islam dengan adanya akal dan dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan afala ta'qilun. Tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau menggunakan akal? Tidakkah engkau melihat kebesaran Allah di alam semesta ini dengan akal engkau? Nah, kemudian yang kedua, terkadang hidayah itu selain karena orang tersebut itu menggunakan akalnya, di kesempatan yang lain atau di waktu yang lain, terkadang orang itu jatuh. Ketika dia jatuh, dia malah mendapat hidayah. Nah, itu jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia ketika menggunakan akal dia mendapat hidayah, tapi di sisi yang lain terkadang manusia itu ketika jatuh dia malah mendapat hidayah dari Allah, dekat kepada Allah dan sebagainya. Realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia seringkali mengalami kegagalan. Nah, kegagalan itu yang menjadikan orang itu lebih dekat kepada Allah. Tapi memang kebanyakan orang yang mendapat musibah itu malah lebih sering ingat Allah daripada orang yang mendapat nikmat. Jarang orang yang mendapat nikmat yang banyak itu ingat Allah. Tetapi orang yang mendapat musibah, ya Allah, kenapa musibah ini begitu berat bagiku, bagi keluargaku. Nah, seperti itu. Sedangkan sebaliknya, orang yang mendapat nikmat, kekayaan, makanya kekayaan itu disebut cobaan juga. Karena mendapat kekayaan, karena mendapat jabatan, kemudian si A ini menggunakan kebijakannya untuk korupsi. Sehingga dana bansos COVID dikorupsi. Nah, ini karena mendapat kenikmatan, tetapi dia tidak ingat terhadap agama atau terhadap Allah, sehingga dia menyalahi aturan. Nah, orang yang mendapat cobaan, mendapat musibah, itu malah justru kadang lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau dilihat dari pendekatan psikologis,
dakwah itu bisa dilakukan dengan cara mengingatkan bahwa manusia itu memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain, maka gunakanlah akal engkau. Yang kedua, ketika seorang itu mendapat musibah, itu malah biasanya semakin dekat kepada Allah. Maka ini tidak sekedar teori. Jadi teori ini perlu mungkin diuji apakah realitanya ada di masyarakat atau tidak. Misalkan kayak seorang yang berpikir mualaf, orang mualaf dan dia mualaf itu karena apa? Karena mungkin yang pertama mendapat hidayah dari seperti di korupsi tadi, nutrisi, atau dia mengalami kegagalan sehingga dia menjadi dekat kepada Allah. Nah, ini bisa digunakan teori ini diaplikasikan di lapangan atau didiskusikan di lapangan apakah benar atau tidak. Seperti kemarin ketika PKL itu ada mahasiswa bimbingan saya yang dia neliti mantan perakit bom. Jadi informannya itu dulu yang membuat bom yang ada di Indonesia. Memang sebelumnya itu belajar di kampus umum, kemudian mendapatkan pemahaman yang salah terhadap agama, sehingga membuat bom-bom semacam itu. Namun sehingga akhirnya dia setelah itu tobatnya karena suatu hal, nah ini kan bisa diteliti, karena apa? Karena mungkin dia berpikir, dengan membom itu ternyata malah membunuh nyawa atau menghilangkan ratusan nyawa. Dan itu sebenarnya tidak mungkin dalam agama. Citra pandang dakwah terhadap kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain itu yaitu dengan akal itu tadi, ini bisa dimasukkan dalam teori itu. Oh ternyata teori ini benar, karena mantan perakit bom ini setelah dia sadar dengan apa yang dilakukan membunuh ratusan jiwa, akhirnya dia bertaubat, kemudian sudah meninggalkan hal tersebut dan sekarang malah jadi pendakwah sekarang itu. Nah, di daerah Probolinggo sana. Nah, ini kan bisa digunakan teori ini sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut, daerah Probolinggo. Jadi nanti satu waktu akan kita coba apa yang kita pelajari teori-teori ini akan kita diskusikan dengan apa yang ada di lapangan. Teori pendekatan sosial, teori psikologis. Nah, teori ini kalian bawa. Pendekatan sosial ada 4, pendekatan psikologis ada 2. Kalian bawa ke daerah masing-masing. Atau kalau kalian mau meneliti di tempat yang lain, silahkan. Dia tinggal di Lumajang, tapi mau meneliti di Probolinggo, ya silahkan. Karena mungkin fenomenanya di Probolinggo lebih banyak. Nggak apa-apa. Nah, setelah kalian bawa teori ini, kalian lihat lingkungan di sana, fenomena di sana, masyarakat di sana, oh ternyata dari pendekatan sosial yang 4 ini dan pendekatan psikologis yang 2 ini, kok yang cocok atau yang sesuai di kondisi lapangan tersebut adalah pendekatan sosial, misalnya. Yang pendekatan ekonomi ini. Nah, jadi misalnya dulu itu ada penelitian itu, ada seorang yang kaya raya, kemudian dia memberikan pekerjaan, kemudian memberikan santunan kepada warga-warga sekitarnya, sehingga ekonominya bangkit di daerah tersebut. Dengan ekonomi bangkit, mereka semakin rajin beribadah. Karena di dalam pekerjaan tersebut diwajibkan sholat duha, diwajibkan sholat 5 waktu, diwajibkan puasa Senin Kamis, seperti itu. Nah, ini kan dakwah dari aspek ekonomi dengan pendekatan ekonomi tadi. Nah, jadi kalau yang semester sebelumnya KPI 1, 2, dan 3 hanya wawancara saja. Nah, yang tadi saya ceritakan itu sepertinya ada di antara KPI 1, 2, dan 3 yang wawancara terhadap pengusaha kaya yang memberikan bantuan ekonomi kepada warga sekitarnya yang kurang mampu, baik itu pekerjaan, baik itu santunan, dan sebagainya. Nah, ini yang digunakan adalah teori pendekatan sosial yang nomor 4, pendekatan ekonomi. Nah, baik, ini sekedar mukadimah berkenaan dengan pendekatan sosial, dakwah dengan pendekatan sosial, dan pendekatan psikologis. Secara teori, pendekatan sosial ada 4, psikologis ada 2. Kalian harus mencerna, kalian harus paham.
Tapi yang namanya mahasiswa tidak hanya paham saja. Mahasiswa itu mampu untuk membawa teori ini atau mendiskusikan teori ini ke lapangan. Yang di lapangan itu apakah sesuai dengan semua teori ini atau hanya sebagian? Nah, kalau sebagian, bagiannya yang mana? Pendekatan ekonomi misalnya. Pendekatan ekonominya itu bagaimana? Memberikan pekerjaan kepada warga sekitar, memberikan santunan kepada orang miskin, memberikan tiap Jumat itu bagi-bagi makanan. Nah, sehingga efeknya apa? Efeknya semakin rajin beribadah. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian ketika setelah UAS itu tadi. Yang penting kalian harus paham terlebih dahulu. Ini gambaran umum dari saya dan nanti akan diteruskan oleh presentator yang ada di kelas masing-masing. Saya kira untuk mukadimah sudah cukup.